Cek, cek, cek. Pak Rudi, dengar? Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Cek, cek. Ya, sekarang bagaimana Pak Rudi? Belum, Ya, Pak. Pak, belum jelas, Pak. Ya, putus-putus, Pak. Suaranya putus-putus Pak. Bang Denny, suara Bapak putus. Iya, putus-putus Putus, Pak. putus, Pak. Aditya, putus, suara. Iya, putus-putus juga Pak. Bayu, Bayu Erlangga Perdana. Ya, Pak. Ya, bagaimana suara Bapak di sana? Putus-putus juga, Pak. Putus. Ya. Heru Irwansyah. Masih putus-putus Pak. Ya. Muhammad Zulfikri. Putus juga, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Bagaimana suara Bapak di sana? Udah agak jelas, Pak, tapi kurang keras suaranya, Pak. Oh, kurang keras. Baik. Ya, kalau Roni Afrizal, bagaimana suara Bapak di sana? Dengar Pak, dengar. Lagi di jalan. Udah dengar, Pak. Udah dengar, Pak. Niko Simanjuntak. Sudah, Pak. Sudah lumayan dengar, Pak. Cuman kebetulan saya lagi di jalan, Pak. Di jalan ya. Baik. Bagas Permana. Bang Bagas Permana. Hadir, Pak. Ya, bagaimana suara Bapak di sana? Nah, ya, bagaimana Bang? Suara Bapak dapat diterima? Bisa, Suara Pak. Bapak? Oke. Ya, bagaimana Pak Rudi untuk sementara ini? Masih putus-putus? Udah mendingan, Pak. Ya, karena suara Bapak jelas. Buatkan sedikit suaranya Pak, tolong Pak. Kuatkan. Ya. Halo? Cek. Ya, ini kita kuliah bersama. Jumlahnya banyak, tapi masih 12 orang. Ya, masih 12 peserta yang hadir di Zoom ini. Masih kita tunggu atau kita lanjut aja? Pakatnya bagaimana? Lanjut aja Pak. Lanjut ya? Lanjut aja, Pak. Lanjutkan Pak. Oke, baik. Kalau lanjut, sepakat. Kita lanjutin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Amtu Swasti, ya, Namo Buddhaya. Jadi artinya kita di sini umat Muslim, tapi kita menggunakan salam semuanya, ya. Artinya tidak semuanya kita mahasiswa Pancabudi ini mahasiswa umat Muslim saja, namun ada agama-agama yang lain, kan begitu ya. Jadi sebelumnya ini sudah pada kenal dengan Bapak belum? Belum Pak, masih pertemuan pertama Pak. Belum ya? Betul, belum pernah, karena saudara-saudara sendiri kan ini program studi elektro ya. Iya, benar Pak. Ya, ada program studi yang lain. Saya mau tanya dulu ini sebelumnya.
Gimana Pak? Ada nggak program studi yang lain masuk kuliah di sini selain elektro? Sini nggak ada Pak. Ya, Pak Rudi sendiri prodi apa, Pak? Sama Pak Pak, elektro Pak. Elektro ya. Elektro. Jadi pun semua ya, sama ya. Iya Baik, Pak, sama semua Pak. elektro ya. Ke jumlah pesertanya elektro itu ada 55 orang, Pak. Ya. 55 orang yang mengikuti perkuliahan ini. Namun 12 peserta yang baru hadir. Walaupun begitu, kita tetap jalankan saja, yang mana perkuliahan ini tetap kita laksanakan. Yang hadir itulah yang memang dia mau melaksanakan sekolah atau pendidikannya, gitu. Ya, atau yang memang betul-betul mau belajar. Baik, sebelum kita melaksanakan perkuliahan, ini pada masing-masing bulan awal, saya mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jika ada salah saya mohon maaf pada kalian semua. Ya. Masalah Iya, Pak. Pak. Ada yang bukan non muslim di sini? Semuanya muslim? Ya. Ya, berarti tidak ada. Masalah Pak. Bagaimana? Halo? Ada Pak. Ya, mungkin Bang Niko tadi mau ngomong ya. Ya, Bang Niko Simanjuntak ya. Baik, sebelumnya saya absen dulu ya. Pertemuan kita absen sebelumnya karena kehadiran ini merupakan nilai daripada hasil akhir ya. Hasil akhir atau nilai akhir nantinya yang Bapak berikan kepada mahasiswa. Ya, artinya kalau yang hadir pada malam hari ini, maka pertemuannya sudah dianggap kalian hadir pada 6 kali tatap muka. Ya, 6 kali tatap muka. Jadi untuk tatap muka kedua itu nanti di tanggal 26 atau besok ya, Pak ya. Tanggal 26 Rabu jam yang sama kita pertemuan lagi yang kedua untuk perkuliahan Zoom-nya. Setelah itu kita melaksanakan di e-learning. Pelaksanaannya di e-learning. Apa itu? Ada tugas, ada kuis, ya, ada UTS, ada UAS semua di situ. Bahan-bahan semua ada di e-learning. Jadi pertemuan kita tatap muka kali ini dianggap 6 kali, besok 6 kali, jadi sehingga 12 kali. Selebihnya itu ujian maupun UTS atau UAS-nya. Ya. Jadi harapannya menurut Bapak, kalian di sini kehadiran ini dianggap sudah kehadiran 35% untuk mencapai kehadiran perkuliahan. Ya. Kalau menurut saya atau penilaian saya, kalian hadir berarti kalian merupakan nilai yang plus dari yang tidak hadir. Ya, sebelumnya saya absen dulu. Sebelumnya saya absen dari prodi elektro ini. Yang pertama Aldiansa Agus Wandi. Kalau emang hadir bilang hadir, kalau tidak diam aja ya. Ya, bagaimana dengan Aldiansa Agus Wandi hadir? Ya, hadir ya. Arya Prananda. Bagas Permana Irwan. Hadir, Pak. Bagas hadir. Hadir, Pak. Baik. Berikutnya Bayu Erlangga. Hadir, Pak. Ya, baik. Berikutnya Denny Irmansyah. Hadir Pak. Firmansyah Pak, bukan Irmansyah. Denny Firmansyah ya. Ya, Denny Firmansyah ya. Iya, hadir Pak. Oke, terima kasih Bang. Iya Pak, ya. Baik, berikutnya Arfan Diansa.
Hadir, Pak. Ya, Arfan hadir. Ya. Berikutnya Heru Irwansa. Hadir, Pak. Heru, ya hadir. Berikutnya M. Aditya Pansuri. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Julfikri. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Niko Simanjuntak. Niko Simanjuntak hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, bentar ya. Berikutnya Rizky Ilahi. Berikutnya Roni Afrizal. Hadir, Pak. Roni hadir ya. Berikutnya Rudi Simbolon. Hadir, Pak. Berikutnya Sofian Halomoan Siregar. Hadir ya. Ada yang belum saya panggil? Dari yang ini, hadir. Ada yang nggak saya sebut? Sudah saya sebut semua ya. Baik, terima kasih. Ini yang hadir pada hari ini. Ya, oke. Sebelum kita melaksanakan perkuliahan atau materi yang saya sampaikan tentang kewiraan, kalian mata kuliah kewiraan atau Pancasila itu? Pancasila, Pak. Oh, Pancasila. Ya, Pak. Bukan kewarganegaraan, bukan? Bukan, Pak. Ya, saya tanya. Ada dua pengertian. Saya terima jadwal memang kewarganegaraan, Pak ya. Sebenarnya memang kewarganegaraan dan Pancasila garis miring gitu. Jadi mau saya tanya, ini saya tanya dulu Bang Julfikri dulu. Bang Julfikri, mata kuliah apa di dalam KRS? Kewarganegaraan, Pak. Bang Julfikri kewarganegaraan. Bang Roni. Kalau di jadwal Pancasila, Pak. Tapi kewarganegaraan. Kalau di jadwal Pancasila. Kalau di KRS kewarganegaraan. KRS Pancasila. Di apa? Portal. Portal Pancasila, baik ya. Kalau di KRS menurut Abang apa? Kewarganegaraan sih. Kewarganegaraan kalau di jadwal. Oke ya, baik. Oke. Berikutnya Heru Irwansa. Heru Irwansa. Kewarganegaraan, Pak, di portal, Pak. Oke, baik. Pak Rudi? Pak Kalau Rudi. di portal Pancasila, Pak. Portal Pancasila, Pak ya. Ya, baik. Denny, Bang Denny. Di KRS Pancasila, Pak. Pancasila. M. Aditya. Di Pansuri. KRS Pancasila, Pak. Di KRS Pancasila. Yang Bang Bagas. Halo, Bang Bagas. Ya, Pak. Apa, Bang? Pak, kurang jelas suaranya, Pak. Abang mata kuliah apa yang Abang ambil di KRS? Abang videonya? Pak. Ya, Bang Bagas, Permana. Ya, Pak. Bisa Bang videonya diaktifkan, Bang? Lagi di jalan, Pak. Mau lagi di jalan? Iya. Artinya tidak video ya? Iya, Pak. Oke. Berikut. Bayu Erlangga. Ya, Pak. Ya, Bang Bayu di KRS atau di portal mata kuliah apa? Di KRS Pancasila, Pak. Pancasila. Baik.
Terakhir, Bang Niko Simanjuntak ya. Ya, Niko Simanjuntak. Di KRS Pancasila, Pak. Mana, Pak? Putus-putus suaranya, Pak. Mana, Pak? Halo, Bang. Halo, Pak. Nggak kedengaran suara Bapak, Pak. Halo. Halo. Ya, tolong aktifkan dulu videonya, biar kita ambil dulu foto untuk kehadirannya. Ya, tolong Mbak Aditya, Heru Irwansyah tadi aktifkan Baik, kembali. Pak. Bayu Erlangga kalau memang bisa, tolong dibuka dulu sebentar aja. Bagas Permana, ya Bagas, mana nih Bayu Erlangga? Ya, baik. Oke. Jadi tidak masalah ya. Baik mau pendidikan kewirausahaan Pancasila maupun kewarganegaraan, tetap kita jalankan aja materi ini sesuai dengan instruksi Biro Rektor atau universitas ya. Yang mana mata kuliah ini disampaikan oleh mahasiswa yang belum mengambil mata kuliah ini. Artinya mata kuliah ini wajib diambil seluruh program studi yang ada di universitas. Ya, baik dia program studi ilmu hukum, PAI, filsafat, elektro, sistem komputer, manajemen yang ada di Pancabudi. Ya, tentunya semua mengikuti ini. Kenapa dibuka kelas kuliah bersama? Karena pesertanya ini sebenarnya memang dari tahun berapa itu ya dilakukan kuliah bersama, karena untuk kuliah dia melaksanakan kuliah masing-masing pada masa itu untuk perkuliahannya tidak memenuhi target ruangan tidak cukup untuk pelaksanaannya. Tapi walaupun begitu tidak menutup kemungkinan pelaksanaan perkuliahan ini dilakukan dengan cara kuliah bersama atau kuliah besar ya, kalau saya bilang kuliah besar karena kelasnya banyak, mahasiswanya banyak, dijadikan satu. Maka ini sebenarnya program studi elektro ini ada kawannya sebenarnya. Tapi entah bagaimana saya belum tahu informasinya kok tidak masuk di dalam kelas ini. Ya. Jadi perlu saya sampaikan kembali juga, kemarin link yang pertama saya buat sudah, tetapi pada masa itu link yang lama tidak berlaku lagi, ada link yang baru. Inilah dia link yang baru yang dibuat oleh Biro Pengembangan Akademik atau BPAA. Ya, untuk itu sebelum perkuliahan alangkah baiknya ada peribahasa mengatakan kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ya, artinya saya setiap memberikan masukan perkuliahan kepada mahasiswa, saya tetap memberikan perkenalan dulu bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru kenal. Bagi mahasiswa-mahasiswa yang baru tahu, baru yang masuk di tahun ajaran ini maupun yang belum mengenal saya.
Jadi untuk itu saya akan memperkenalkan diri. Saya tidak akan memberikan materi pada malam hari ini. Untuk materi untuk minggu atau besok kita lakukan. Jadi yang pertama ini saya memperkenalkan diri dan nanti mahasiswa juga dapat memperkenalkan diri kepada saya sehingga saya tahu ya mahasiswa saya itu orangnya ini, rumahnya di sini, pekerjaannya ini, dan sudah status berkeluarga maupun belum, atau masih status lajang. Ya. Mungkin di kelas Zoom ini yang lebih dewasa di kelas ini saya bisa prediksi Pak Rudi nampaknya yang lebih muda ya. Pak Rudi ya. Sudah ketebak. Ya, Pak Rudi yang lebih muda. Ya, Wah, baik. itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri. Ya, sebenarnya saya dosen ilmu hukum ya, bukan dosen elektro, bukan dosen yang lain. Saya dosen ilmu hukum. Kenapa Bapak mata kuliah ini mengasuhnya? Tidak dosen elektro. Nah, gitu ya. Tentu kan kalian bertanya. Karena begini, pada masa itu kami diutus oleh universitas atau biro rektor atau rektor mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Lemhanas ya, itu dilaksanakan di tahun 2019 ya, di Arya Duta pelaksanaannya 11 hari. Itu pesertanya rata-rata dari universitas, dari pegawai negeri sipil maupun TNI dan Polri ya. TNI dan Polri. Jumlahnya berapa orang? 100 orang pesertanya dari masing-masing instansi yang ada di Sumatera Utara. Jadi Pancabudi mengutus ada 3 orang dosen yang memang dia bersertifikat untuk mengasuh mata kuliah Pancasila maupun kewarganegaraan ini. Ya, jadi artinya kami berlisensi dari Lemhanas ya, dari Lemhanas, yang mana Lemhanas ini dari masing-masing provinsi hanya 100 orang yang mengikuti pelatihan ini. Jadinya Lemhanas itu sendiri bukan dia setiap tahun ada di setiap provinsi, tidak. Belum tentu ya. Kira-kira saya mau tanya, apa itu Lemhanas? Tanya dulu saya. Apa itu Lemhanas? Bapak, Rudi kenal Lemhanas apa, Pak? Kalau nggak salah Lembaga Pertanahan Nasional, Pak. Lembaga Ketahanan Nasional. Itu berkantor di mana menurut Bapak? Kantornya di Jakarta, Pak. Iya. Kalau yang Bapak bilang Medan, di mana itu di Medan ya Pak? Yang ada ya. Ya, di mana berkantor Jakarta. Ya tidak ada di Medan ya. Tapi kami sebagai pemanjang tangan atau pengulur tangan terhadap Lemhanas itu untuk memberikan atau menulari atau memberikan materi-materi ini disampaikan kepada mahasiswa, masyarakat maupun yang lain ya. Itulah dia inti daripada tujuan Lemhanas tersebut. Baik, sebelumnya saya perkenalkan lebih panjang nanti panjang waktunya kita habis ya. Ya, apakah kelihatan? Belum, Pak. Masih hitam. Gelap. Ya, begini. Ya, nampak? Masih muter-muter, Pak. Belum, Pak. Loading masih, Pak. Loading. Ya, saya punya sudah saya tampil. Bagaimana sekarang? Masih belum, Pak. Masih belum. Belum. Ya, kalau ini bagaimana? Belum, Pak. Masih, Pak. Biasanya kalau saya masuk langsung saya buka screen PowerPoint langsung terima ininya di mahasiswa gitu. Kok ini kok nggak bisa?
Iya Pak, ini masih dalam keadaan loading Pak. Iya Pak, masih loading. Masih mutar ya. Iya Masih Pak. belum, Pak. Iya Pak. Masih muter ini Pak. Mutar ya. Hmm. Di tampilan laptop saya sudah tampil gitu. Ya, oke. Mungkin tidak bisa dilihat PowerPoint. Ya, mungkin saya inikan aja. Ya, baik. Saya ya kenalkan, nama saya Dwintoro. Ya, Dwintoro itu orang Jawa. Pastinya orang Jawa. Ya, pastinya orang Jawa. Saya kelahiran orang tua saya ya dengan jumlah anak itu 4 orang dari orang tua saya, 2 laki-laki maupun 2 perempuan. Ya, saya kenapa Dwi 2? Berarti anak nomor 2. Ya, Toro itu Jawanya pasti pengertiannya bahasanya Toro itu nampak ya, Dwi itu 2 ada pasti. Anak kedua dari 4 bersaudara yang nampak. Ya, orang tua saya memberikan namanya itu Dwintoro aja, Tok gitu ya. Jadi nama saya Dwintoro Tok atau tidak ada gelar atau tidak ada marga. Kalau orang Batak kan ada gelar marga ya, ada Simanjuntak, ya Sialuhur, Siregar, Tubis maupun yang lainnya. Ya baik. Berikutnya tempat tanggal lahir saya ada di Tembung, ya Tembung 4 Maret 1976, ya Tembung 4 Maret 1976. Mungkin di sini saya masih lebih dewasa atau lebih tua lagi dari Pak Niko tadi, apa ya? Atau Pak Niko atau Pak Rudi, dari Pak Rudi, ya lebih. Masih muda saya Pak. Oh lebih sudah. Ya tahun berapa orang Bang Niko? Saya Ya, tahun lewat. 2000 Pak, masih cencen saya Pak. Oh masih cencen ya. Pak Rudi lah Muka tadi. aja yang boros. Oh enggak. Dikirain abang tadi kelahiran tahun 70. Oke Bang, terima kasih. Pendidikan saya S1 ya, strata 1 Fakultas Hukum, itu lulus tahun 2002 ya. Tahun 2002 saya lulus di Pancabudi. S2-nya setelah itu saya ambil S2 di program Pascasarjana Pancabudi, yang mana saya cinta Pancabudi. Karena saya memang anak didik dari Yayasan Pancabudi, yang mana saya dari kampung tidak mempunyai biaya, saya dikuliahkan di Pancabudi, dididik, dikasih ilmu, ya, dikasih uang lagi ya, dikerjakan gitu. Pada masa itu ya, tahun 97 saya sudah menginjakkan kaki di Pancabudi. Tetapi kenapa saya tamat 2002? Tahun 98 saya baru masuk kuliah. Pada masa itu 98. Ya, 98 itu uang kuliah masih 600.000. Ya, 1 tahun masih 600.000. Kalau sekarang mungkin kalau kalian sekarang udah 10 kali lipatnya ya, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih ya. Ya Pak. Bahkan lebih. Jadi cobalah bayangkan
tahun 97 sampai sekarang tahun berapa tahun kira-kira? Ya hampir 14 lah tahun. 97 14 tahun. 2021 4 tahun. Oh iya, kok 14 24 tahun. Berapa tahun coba? Berapa tahun 20 kira-kira? Iya. Ya, 24 tahun. Ya, bayangkan 24 tahun itu kalian mungkin tahun 97 saya tanya dulu. Selain Pak Rudi ya, saya nggak kata Pak Rudi. Tahun 97 udah ada yang lahir di sini. Kira-kira yang lain. Yang lain ya. Arpan tahun berapa? Saya tahun 2000, Pak. Oh, 2000. Ya. Kalau yang lain ya mungkin bisa sebutkan siapa yang di tahun 97 lahir pada masa. Pak Rudi, mohon maaf, tahun berapa kelahiran Pak? Ayo Pak, tahun lahir Gak ada berarti Pak. jauh Pak. Paling tua. Imbang Pak, mungkin paling tua kita Pak. berarti Rudi Simbolon Pak. 83 Pak. Berarti Bapak relator di sini ya. Relator ya. Ketua Ya, kelas. gitu. Ya, baik. Kita lanjut aja. Jadi saya kemarin itu tahun 2012 selesai S2 di Pancabudi juga. Saya dari S1 sampai S2 saya dibiayai. Ya, saya dibiayai universitas tanpa ada meminta uang daripada orang tua. Ya, orang tua untuk membiayai perkuliahan. Jadi orang tua itu tidak mengeluarkan sedikit pun biaya kuliah saya. Alhamdulillah Pancabudi dapat mengcover seluruhnya sehingga saya sampai seperti ini ya. Berikutnya status perkawinan ya, saya kawin mempunyai 2 orang anak ya. Yang pertama wanita itu duduk di bangku SMA kelas 3. Berikutnya yang kedua laki-laki itu SMP duduk di bangku kelas 3 ya. Ya. Istri saya satu ya, istri saya satu kebetulan tidak bekerja atau ibu rumah tangga ya, mengurusi anak dan mengurusi bapaknya anak ya, tidak bekerja. Baik, mulai bekerja saya di Pancabudi tadi itu tahun 97 sampai sekarang ya. Kira-kira menurut Bapak dan saudara-saudara yang ada di sini, gambarannya Pancabudi itu tahun 97 itu seperti apa? Kampusnya dulu saya tanya. Belum tahu, Pak, belum lahir. Pak Rudi lah Pak Rudi. Kira bisa Sejarawan. kalian gambarkan aja, nggak usah apa ya, bisa kalian gambarkan pada masa itu 97 itu kampusnya sama enggak seperti sekarang ini maksud saya? Atau memang belum pernah mijak Pancabudi Bapak karena Covid ini? Belum pernah. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Belum pernah, Pak. Cuman sampai gerbang, Pak. Oh sampai Lewat gerbang. Cuman sampai gerbang doang. Iya, kita bagaimana Nggak nih dikasih kita masuk, Pak. Nggak dikasih masuk. tentang Covid ini macam mana ini? Kira-kira beri tanggapan dulu sampai kapan Covid ini berakhir ya? Ya, siapa yang bisa memberikan masukan? Ya, kalian keinginan kuliah kan inginnya tatap muka Tatap ya? muka Pak. Benar-benar Pak. Iya, Pak, benar. tatap muka, Pak. Ya nggak mau seperti ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita tentunya pinginnya tatap muka, kita kuliah seperti hal bagaimana kuliah seperti biasa kan gitu. Memang Benar, Pak, ini benar. rata-rata saya lihat yang ini Istanbul 2020 memang betul. Saya tidak apa tadi ya, mungkin si Sofian Halomuan Siregar ini yang 2016. Lainnya 2020. Ya 2020 begitu mau kuliah kena Covid, tidak bisa masuk. Sampai gerbang aja. Taunya nengok dari luar. Ya kasihan juga memang ya. Artinya harapannya Covid ini segeralah ya, segera selesai, segera berlanjut atau berlalu ya.
di muka permukaan bumi ini. Ya, kita doakanlah sama-sama sehingga COVID ini tidak seterusnya. Jadi kalau seterusnya udah menjadi pembodohan kalau menurut saya. Betul nggak menurut kalian? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak, betul. Betul, Pak. Setuju. Betul, Pak. Ya. Setuju saya, Pak. Ada nggak nilai politisnya di sini? Ada, Pak. Pasti ada. Tinggi, tinggi, Pak, tinggi. Tinggi. Pak Rudi senyum-senyum aja. Tanggapan dulu Pak Rudi. Kalau menurut Pak Rudi, ya ini menurut Pak Rudi, Ya, Pak. bagaimana menurut Pak Rudi tentang COVID yang ada sekarang ini terhadap masyarakat di tengah-tengah masyarakat? Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Kalau menurut kami, COVID ini kapan berakhir ya tergantung pemerintah. Iya. Kalau kita lihat sekarang, kebijakan-kebijakan itu masih belum ini ya, mendukung rakyat kecil karena banyak sektor-sektor usaha yang mandek gara-gara COVID ini, Pak. Betul. Kemudian mungkin perlu belajar ke negara lain, Pak, cara mengatasinya, Pak. Seperti kita ketahui, kalau di negara lain itu sekarang mungkin udah ada yang lepas masker malah kan. Kalau di Indonesia kebijakannya masih yang seperti awal-awal dulu COVID. Iya. Itu Pak tanggapan kami, Pak. Terima kasih. Iya. Kalau menurut Bapak negara mana yang sudah artinya belum merdeka sih, dalam arti belum ya Pak ya. Betul Pak, belum. Katakan normal, benar-benar normal. Betul. Memang mereka sudah melaksanakan itu. Artinya negara mana yang Bapak ketahui? Ada beberapa negara Pak di Eropa sudah lepas masker di Eropa. Saya lupa Swiss atau mana gitu. Mungkin tergantung kebijakan negaranya juga kali Pak. Atau memang mereka tidak mengakui adanya COVID ini, atau COVID ini dianggap sebagai penyakit yang biasa saja, bukan pandemi atau yang lebih berbahaya dari flu gitu mungkin Pak. Oh iya. Ya baik Pak, terima kasih tanggapannya ya pada COVID ini. Memang kalau saya perhatikan memang juga tergantung pemerintahnya memang ya. Malah kita sekarang ditakut-takuti harus vaksin ya Pak ya, harus vaksin, kalau tidak vaksin. Betul, Pak. Ada sanksinya begitu. Betul Pak. Jadi mohon maaf Pak. Jadi harusnya kan kalau yang sudah divaksin kemarin harusnya bebas dong dia mudik atau kemana gitu kan. Jadi ini malah kita sudah divaksin, udah ada yang 2 kali, udah sampai tahap 2 tapi tetap aja nggak boleh ngapa-ngapain kan. Jadi arti vaksin itu gimana gitu kan. Jadi kebijakan pemerintah lah Pak yang menentukan harus. Iya betul. Ya kita aja saya seperti lebaran lah ya. Tidak jauh-jauh seharusnya mudik, jumpa orang tua ya, jumpa sanak keluarga yang ada di kampung, sehingga kita ada pembatasan gitu ya, tidak boleh masuk di daerah ini, artinya penyekatan itu. Oke lah, kalau cerita itu panjang ya Pak. Cerita itu panjang. Baik, kita lanjut aja. Nah, kembali lagi tadi tahun 97 ya, mungkin bisa prediksi aja. Kira-kira Panca Budi itu 97 itu sama halnya sekarang atau tidak? Bisa saya tanya kepada Ki Harpan dulu. Saya Pak? Ya. Menurut saya sih dari gambaran ya. Ya kok namanya bangunan zaman dulu ya pasti kayak lebih jadul ya dulu lah Pak. Nah, sekarang ada di renov-renov jadi agak lebih modern dari segi bentuk ya. Oke. Kira-kira menurut Abang dari apa berbeda Bang? Berbeda. Pasti dulu lebih jadul gitu, lebih bangunan kuno gitu lah. Dulu bangunan kuno. Oke. Ya baik, terima kasih Bang Arfan menyampaikannya. Kalau Pak Rudi sendiri sama nggak Pak Panca Budi dulu sama sekarang? Mohon maaf Pak, nanya siapa Pak? Saya Pak? Ya Pak Rudi Sibolak ya. Kebetulan tahun-tahun dulu nggak pernah merhatikan Pak, tapi
kalau saya dalam dalam pikiran saya sih mungkin besarnya sama, tapi yang membedakan itu hanya jumlah ininya ya. Betul seperti yang dibilang Bang Arfan tadi, bangunannya saja. Kalau dari mahasiswa dan yang jumlah mahasiswa yang kuliah mungkin nggak jauh-jauh beda sama yang sekarang. Oke, berarti ini selain bangunan, jumlah mahasiswa itu ya, itu maksudnya garis besarnya. Artinya Ya. dari mahasiswa. Oke, saya kembali kepada Aditya. Kira-kira tanggapan Aditya apa? Ya mungkin kalau dari segi bangunan itu Pak, dulu tidak terlalu besar, tidak seperti sekarang udah banyak bangunan baru untuk menerima mahasiswa yang lebih banyak dari dulunya Pak. Dan mungkin mata kuliah dulu itu prodinya itu sedikit, dengan berkembangnya waktu jadi lebih banyak, mungkin seperti itu Pak. Oke, kesimpulannya Bang Aditya mengenai prodi ya. Itu aja mau saya tanyakan. Tadi kesiapan bangunan, Pak Rudi jumlah daripada kualitas atau kuantitas ya, kuantitas Pancabudi atau jumlahnya. Kalau Aditya prodinya ya tidak begitu banyak dibanding dengan sekarang. Oke, baik. Untuk Heru Irwansyah. Ya Pak. Ya, Pak Heru. Kira-kira dari segi apa Pancabudi itu tahun 97 sampai sekarang bedanya? Kalau menurut saya Pak, mungkin dari nama universitasnya berubah mungkin ya Pak. Dulunya sebelumnya itu Akademik Metafisika, mungkin sekarang udah Universitas Pembangunan Pancabudi ya Pak dari namanya. Ya, berarti Bang Heru menyampaikan nama daripada yayasannya ya, universitas. Kalau dulu Metafisika ya, itu ya, masih jawaban. Oke, baik. Bang Denny Firmansyah. Apa tanggapan Bang? Iya, Pak. Ya, apa tanggapan? Menurut tanggapan saya ya, pernah dengar cerita juga mengenai bangunan tadi. Dengar-dengar dulu cerita dari soalnya itu kan kampus sudah berdiri sejak lama ya Pak ya. Ya betul. Dari segi bangunan itu nggak sebesar ini gitu. Dulu itu sebuah kampus kecil. Ya benar kata si Bang Aditya Fansuri tadi, dari program studinya, mata kuliahnya itu nggak sebanyak sekarang gitu Pak. Jadi itu sebuah kampus kecil yang hanya mengajarkan beberapa mata perkuliahan gitu aja Pak. Oke, terima kasih banyak Bang Denny ya. Berikutnya Bang Muhammad Julfikri. Ya, Bang Jul. Bang Muhammad Julfikri. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, boleh Abang berikan tanggapan kira-kira di tahun 97 Pancabudi sama nggak halnya dengan sekarang, Pak? Kalau menurut saya sih, Pak, jauh berbeda, Pak. Bangunan sekarang sama bangunan tahun 97, Pak. Okay. Karena kan kalau bangunan tahun 97 tuh seperti kayak bangunan yang belum bertingkat gitu, Pak. Belum bergedung-gedung gitu, Pak. Oh iya, terima kasih, Bang. Saja? Udah? Udah begitu saja, Pak. Iya. Baik, berikutnya Bagas Permana. Bang Bagas Permana. Halo, Bang Bagas. Apakah kehadirannya hadir? Masih hadir di tengah-tengah kita? Oke. Berikutnya Bayu Erlangga. Bayu Erlangga. Ya, Pak. Ya. Silakan Bang Bayu Erlangga. Kira-kira di tahun 97 itu Bang. Ini Bagas atau Bayu ini? Sekarang. Bayu, Pak. Oke, Bang Bayu. Menurut Abang, sama nggak halnya dengan Pancabudi sekarang? Dari segi apa yang mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang Abang tadi sampaikan? Ya, kalau menurut saya sih, selain bangunan, prodi apa segala macam, udah pasti dosennya beda-beda lah, Pak.
Dosen, ya. Nah, ya. terus ya bangunan dulu pun udah pasti nggak tingkat kan ketimbang yang sekarang. Oke, ada lagi Pak? Terus kira-kira ya pokoknya sih nggak semewah sekarang lah Pak. Kalau Pancabudi sekarang sih mewah kok menurut saya. Ketimbang yang dulu kan mungkin cuma kayak sekolah SMK sekarang. Oh iya. Sudah Bang? Sudah. Ya. Oke, baik, terima kasih ya Bang Bayu Erlangga. Kalau pandangan daripada Bang Bagas, pendapat daripada Bang Bagas apa? Ini belum ada yang pas ya. Menurut saya ini belum ada yang titik yang penting sangat yang disampaikan oleh mahasiswa. Semuanya betul. Betul yang disampaikan betul. Tapi ada satu yang benar-benar itu sangat penting kepada mahasiswa atau alumni nantinya. Ya, apa itu kira-kira? Akreditasi, Pak. Ya, tapi yang bilang ini. Siapa yang menyampaikan? Denny, Pak, Denny. Oh, Denny, ya. 100 buat Bang Denny, ya, Pak. Ya. Itulah benar akreditasi. Ya, itulah benar 100 buat Bang Denny. Ya. Kita kuliah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Itu memang perlu ya. Sangat perlu atau sangat penting bagi mahasiswa manapun ya. Bagi mahasiswa manapun yang kuliah dimanapun, kita harus melihat akreditasinya. Jangan lihat gedung ya. Jangan lihat gedung, jangan lihat fisik. Banyak gedung-gedung bertingkat, akreditasinya 0 atau akreditasinya tidak ada. Jadi untuk itu kalian tentunya di kuliah Pancabudi ini kan lihat akreditasi. Ya, alhamdulillah akreditasi elektro sekarang A ya? Atau B? Udah berubah jadi A, Pak. Dengar-dengar B, Pak. Oh, A berubah jadi B lagi gitu ya? Ya, begitu. Enggak, Pak. Kemarin tuh dengarnya kemarin tuh dengarnya akreditasinya B. Akreditasinya kurang tahu kalau sekarang udah berubah jadi A. Oh, begitu. Ya. Memang ada rencana kita akan meningkatkan nilai akreditasi di Pancabudi ya, masing-masing prodi. Ya, ada beberapa 3 prodi atau 4 prodi yang sudah menilai akreditasi A. Ya, itulah dia. Sebetulnya betul akreditasi A. Ya, yang perlu kita tuju itu akreditasinya. Semua yang disampaikan tadi oleh mahasiswa Bapak ini semua benar. Gedung memang yang pertama kita bahas kali. Gedung itu memang pada masa itu batu separuh, lebihnya papan. Ya, itu depan parkiran gedung A itu semua itu pohon rambung, ya pohon karet, tahu kan? Pohon karet yang mana luasnya lapangan parkir gedung A itu ada pohon karet dan ada sebuah gedung namanya Biru Rektor di situ. Ya, Biru Rektornya pun kecil. Kita mengenaskan melihatnya pada masa itu. Karena saya pun sebelum kuliah saya sudah menginjakkan Pancabudi karena kan di situ di Pancabudi ada namanya metafisika yang jikur ya, jikurullah itu yang mana mempunyai murid-murid daripada ketua yayasan kita Profesor Dr. Kadir Yahya yang mana itu dari semua provinsi yang ada di Indonesia ini ada ya, semuanya ada yayasannya, begitu maksud saya, Yayasan Profesor Kadir Yahya. Itu ada tempat pengajian. Makanya di surau Pancabudi itu ada namanya surau. Kalian harus tahu ya, makanya Pancabudi itu dulu ada namanya sampai sekarang pun ada namanya metafisika. Di situ ada penggemblengan mahasiswa orang-orang yang memang betul-betul bertobat di Pancabudi yang untuk melaksanakan ibadah. Jadi bisa kita bayangkan memang
dari segi gedung, ya, dari segi prodi, dulu segi nggak begitu banyak. Udah itu mengenai sarana, ya, kalau saya bilang sarana perkuliahan dulu tidak ber-AC, alhamdulillah sekarang ber-AC. Dulu menggunakan papan tulis, sekarang menggunakan LCD. Ya memang cukup berbeda ya dengan yang sekarang. Ya itulah dia perkembangan daripada Pancabudi. Jadi harapannya kalian setelah tamat ini sehingga nilai akreditasi harapannya untuk prodi elektro ya yang khususnya pada kalian ambil di elektro sekarang ini, harapannya begitu kalian tamat nilai akreditasi yang A. Ya, apabila nilai akreditasi amin. Ya, apabila nilai akreditasi itu A, sudah barang tentu yang belum bekerja, dia melamar pekerjaan sudah dipertimbangkan ya, baik dunia usaha maupun dunia pemerintahan, begitu dia. Ya, tidak begitu terima lamaran, kita buat surat lamaran, begitu di meja HRD, tengok tamatan Pancabudi, buang. Misalnya akreditasinya karena rendah. Kalau akreditasinya tinggi kan mereka ada perhitungan kan begitu ya. Itulah dia harapannya mungkin yang belum bekerja ya di sini atau sudah bekerja semua di sini mahasiswa elektro ini. Untuk kerja sana sini Pak. Masih serabutan ya. Masih kerja juga tapi ya kalau Pak udah bekerja ya Pak ya? Ya Pak, saya Pak. Ya kalau Pak Rudi sudah bekerja ya? Alhamdulillah udah bekerja Pak. Udah ya, oke baik Pak. Nggak saya panjangi lagi. Saya lanjut aja. Berikutnya alamat ya. Alamat saya kalau KTP memang di Komplek Pancabudi karena saya sudah berumah tangga. Saya tidak boleh lagi ditinggal di Pancabudi, harus tinggal di luar. Di luar yang mana kita beralamat di Jalan Istiqomah ya, Simpang 5 Helvetia Medan. Kalau tahu rumah sakit Helvetia, saya ada di Simpang 5-nya ini ada namanya Jalan Istiqomah ya. Jalannya situlah saya berada ya. Kalau memang kira-kira mau sharing boleh. Berikutnya kontak person saya mungkin sudah pada tahu 0813 7528 8343. Ya, baik. Selesai penyampaian saya atau perkenalan saya kepada mahasiswa. Untuk itu boleh mahasiswa ya untuk memperkenalkan diri juga kepada saya sehingga saya tahu mahasiswa saya ini di mana dan statusnya apa, sudah bekerja belum, dan tinggalnya di mana. Itulah yang perlu saya ketahui. Mungkin sudah dari saya. Untuk itu saya mintakan kepada mahasiswa untuk menyampaikan perkenalan. Yang pertama bolehlah perkenalan disampaikan oleh Pak Rudi dulu. Ya, boleh Pak Rudi. Karena Pak Rudi nomor pertama ini di tampilan laptop saya. Oke Pak Rudi, boleh diperkenalkan diri Pak. Baik Pak, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan Pak, saya namanya Rudi Simbolon. Untuk tahun lahirnya 1983, lahirnya di ada satu kampung di daerah Pematang Siantar, namanya Tiga Dolok. Kemudian kalau alamat di KTP saya alamatnya di Kisaran Pak, Asahan. Kemudian tapi saat ini saya bekerja kebetulan lagi dimutasi dan bekerja di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Jadi kalau hari kerja itu biasanya saya berada di Sidikalang.
dan sekitarnya gitu Pak. Apalagi ya, saat ini anak saya masih belum ada, istri 1, kemudian pendidikan terakhir saya itu Pak S3 Pak, SD, SMP, SMK. SMK-nya dari SMK dari ini Pak, SMK Persiapan Pematang Siantar. Oh, iya. Jurusan Elektronika Komunikasi. Iya. Bapak bekerja di bidang apa Pak? Boleh tahu? Kebetulan masih berkaitan dengan ini Pak, jurusan Listrik. ini Pak, ya listrik Pak. Oh listrik. Iya Pak, perusahaan listrik Pak. Di PLN-nya gitu ya Pak ya? Iya Pak. Oh, iya Pak. Ya, Bapak malu mengucapkan listrik. Udah aman Pak, udah aman kita tidak mati-mati lampu lagi Pak. Berarti iya betul Pak. cadangan apanya banyak ya Pak? Betul Pak, nggak defisit lagi Pak. Nggak defisit lagi ya. Betul, apa yang menyebabkan defisit Pak? Kalau sekarang pembangkit kita sudah banyak untuk Sumbagut ini sudah mencukupi lah Pak, sudah surplus untuk pembangkit kita di Sumbagut, Sumatera Utara dan Aceh Pak. Oke Pak, ya terima kasih, semoga jaya aja ya BUMN yang mana PLN ya atau pembangkit listrik nuklir ya. PLN-nya Pak ya. PLN itu, Pak. Bukan perusahaan listrik, bukan perusahaan lilin Pak, tapi listrik Pak. Ya, listrik. Oke Pak, terima kasih Pak Rudi Simbolon. Terima kasih Pak. Atas perkenalannya. Ya, baik. Berikutnya Bang Arpan Diansyah. Kan nama saya Pak Arpan Diansyah. Rumah alamatnya di Stabat, Desa Karangrejo, Pasar 1. Terus umur 20. Pekerjaan sekarang di PLN Stabat. Apa lagi ya? Tamatan terakhir SMK, jurusan Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik. Oke, sudah. Ya, masih lajang atau udah berumah tangga? Saat ini masih lajang lah. Masih lajang. Ya, oke. Setelah tamat, apa kira-kira untuk Abang? Abang kan sudah bekerja, kayak Pak Rudi juga sudah bekerja ya. Kira setelah mendapatkan gelar S1 elektronik, apa yang Abang depannya? Sebenarnya tujuan yang namanya kuliah pasti ingin mendapatkan kerjaan yang lebih baik gitu ya Pak ya, dari sekarang. Yang pasti setelah kuliah mau mencoba yang lebih baik lah Pak, apapun itu kerjaannya yang pasti yang lebih baik gitulah. Sekarang belum nggak baik gitu. Ya sekarang alhamdulillah sudah baik, cuman jikalau ada yang lebih baik kenapa tidak gitu Pak. Kalian ngambil jurusan elektronik emang rata-rata orang-orang yang di hubungan dengan listrik gitu ya Pak. Hubungan dengan listrik gitu. Ya betul, kalau saya tahu itu seperti itu ya. Oke, terima kasih Bang Arpan atas perkenalannya. Berikutnya Bang Niko Simanjuntak. Ya, untuk Bang Niko silakan Bang Niko. Ya, Bang Niko. Ya, untuk itu Bang Muhammad Julfikri dulu. Ya, Bang Muhammad Julfikri. Silakan ya, Bang Muhammad Julfikri ya. Perkenalkan nama saya Muhammad Julfikri, Pak. Alamat ya. Jalan Benteng Ilir, Gang Waka, Pak, di daerah Bandar Kalipa, Pak. Tahu, Pak? Iya, tahu. Saya orang Tembung. Tembung di mana ya, Pak? Dulu, Pak. Saya kelahiran Tembung Makmur. Pasar 7. Oh, Makmur ya, Pak ya. Pasar 7, Pak. Ya. Saya keluarga banyak Tembung, Bang. Tetanggaan ya. Berarti, Pak ya? Tetanggaan. Ya, orang keluarga saya masih sana banyak. Oke, Bang, udah bekerja, Bang? Bang Alhamdulillah sudah bekerja, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Ya, di instansi mana Abang bekerja? Di ini, Pak. Di Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pak. Honor, Pak. Oh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Oke. Semoga setelah S1 Abang jadi PNS-nya ya, atau jadi kabak nantinya.
Ya, Bang. Mudah-mudahan Pak. Ya, baik Bang. Terima kasih. Masih lajang status Abang? Status lajang mau lajang? Masih lajang Pak. Umur 22 Pak. Umur 22 ya. Baik, terima kasih Bang Muhammad Zulfikri atas perkenalannya. Berikutnya saya mintakan kepada Bang Denny Firmansyah. Ya, perkenalkan nama saya Denny Firmansyah. Alamat rumah saya di Langkat, tepatnya di Desa Karanganyar, Kecamatan Canggang. Kemudian umur saya masih muda, Pak. Masih 17 tahun. Ya, untuk pekerjaan saya banyak Pak, sana sini juga Pak. Kadang servis elektronik, kadang ikut ini record video shooting, kadang ikut ngerodes keyboard juga Pak. Ya, A2 ya. 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 Untuk sekolah tamatan dari SMK Putrajaya Setabat Pak. Oke Bang. Putrajaya saya pikir terkenal itu Pak di Pancabudi Pak. Kenal, banyak Putrajaya. Ya, benar betul. Putrajaya kenal banyak. Ya Pak. Ya, alumni dari Putrajaya pun rata-rata masuk Pancabudi semua Pak. Betul, ya banyak rata-rata Putrajaya Setabat itu masuk Pancabudi ya. Karena banyak juga mahasiswa yang bidik misi juga ada itu ya. Iya Pak, banyak Pak. Ya. Abang termasuk penerima bidik misi? Enggak Pak. Tidak, katanya ya? Kemarin daftar kalau untuk kelas karyawan nggak ada bidik misi Pak. Iya. Memang tidak ada ya. Oke, terima kasih Bang Denny atas perkenalannya. Untuk itu saya mintakan kepada Bang Niko Simanjuntak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Niko Simanjuntak, umur 21 tahun, bertempat tinggal di Lubuk Pakam, Batang Puis. Untuk pekerjaan saat ini saya di perusahaan swasta PT Angkasa Pura Solusi yang di kantor cabang Kuala Namo Lubuk Pak, Bandara Kuala Namo Pak. Ya. Sebagai teknisi listrik di Bandara Kuala Namo Pak. Masih sampai sekarang Bang? Masih Pak, masih. Oke ya. Masih status lajang ini? Masih status lajang Pak. Oke. Udah Bang? Ada lagi? Sudah Pak. Cukup Oke. Pak. Terima kasih Bang Niko atas perkenalannya. Untuk itu berikutnya kepada Bang Heru Irwansyah. Baik Pak, terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Heru Irwansyah. Beralamat tempat tinggal di Pasar 2, Sudirejo, Kecamatan Namorambe. Ada yang tahu nggak Pak Namorambe Pak? Namorambe, Ngurjo. Di mana itu? Di Deli Tua sekitar Pak, Deli Tua. Ya, bisa kita kasih biru-biru Pak ya. Iya Pak. Biru-biru enak itu Pak main mandi. Untuk umur saya berumur 18 tahun Pak. Tamatan sekolah SMK Negeri 2 Medan, jurusan Teknik Pemanfaatan Instalasi Tenaga Listrik. Untuk pekerjaan saya bekerja di perusahaan swasta air minum mineral Pak. Bagian teknik sih juga. Alhamdulillah ya Pak. Oke. Udah? Bang Heru? Cukup Pak. Oke, terima kasih Bang Heru atas perkenalannya ya. Untuk berikutnya Bang Bayu Erlangga Perdana. Ya, perkenalkan nama saya Bayu Erlangga Pak. Alamat rumah saya Dusun Alamat rumah saya Dusun 3 Gambira, Klambir 5 Kebun. Umur saya 20 tahun, Pak. Saya bekerja di PT swasta, PT Hokindai Lestari di Binjai, kilometer 12,5, Pak. Sudah?
Status Bang, sudah berumah tangga Bang? Belum. Oke, terima kasih Bang Bayu Erlangga atas perkenalannya. Oke, sekarang Roni Afrizal. Ya Pak. Ya, silakan Bang Roni Afrizal memperkenalkannya terhadap kita di sini semua. Karena belum kenal ini kan? Iya. Ini dengar Pak, dengar. Dengar kali. Nama saya Roni Afrizal, umur saya 20 tahun. Sekarang saya bekerja di PT swasta sebagai teknisi toko kesayangan kita lah. Mungkin. Toko kesayangan. Di Indomaret, teknisi Indomaret. Oh, begitu. Saya tamatan dari SMK Negeri 1 Percut Setuan di depan Unimed. Oh iya. Status saya masih lajang. Jomblo. Oke, terima kasih atas perkenalannya, Bang Roni. Ya, mungkin sudah perkenalkan kita ya terhadap kita semua yang ada di sini. Itu ada lagi yang belum? Saya rasa sudah ya semua. Kalau belum, boleh tunjuk apa ya? Artinya saya belum Pak gitu. Saya belum Pak. Siapa ini? Aditya Pak. Oh, Aditya Pansuri ya terakhir. Nama saya, perkenalkan nama saya Aditya Pansuri. Saya tinggal di Jalan Pancing 1, lingkungan 3, Medan Labuhan Pak. Itu abang kok nggak aktif? Oh iya ya Pak. Medan Labuhan. Ya. Umur saya 19 tahun dan saya bekerja di PT swasta Musimaskim 2 Pak. Sebagai outsourcing. Sudah Bang? Sudah Pak. Status Bang? Status masih lajang Pak. Masih lajang ya. Abang setelah tamat kira mau kemana ini? Apakah mau dilanjutkan pekerjaan itu atau yang lebih baik lagi? Sepertinya masih ingin mencari yang lebih baik dari situ Pak. Oh iya. Kalau untuk jabatan kan di situ masih outsourcing. Untuk kemungkinan naik jabatan kecil gitu Pak. Baik, kalau kita cerita pekerjaan memang apalagi dengan kondisi sekarang kita ketahui bahwa sangat susah ya, betul ya. Di mana-mana perusahaan-perusahaan sudah menjerit, ya sudah menjerit dalam arti dengan kondisi COVID sekarang ini banyak tenaga kerja yang dirumahkan, ya bahkan dia tidak mendapatkan sangon, dia dirumahkan, dia bekerja, sehingga yang orang-orang outsourcing maupun kontrak, ya kan ada outsourcing, ada kontrak, ya. Itu apa lagi? Setelah itu apa lagi kira-kira? Ya tidak mempunyai gaji tidak gaji tetap ya, tidak mempunyai tetap. Harlep Pak, harlep. Harlep, harian lepas ya betul. Harian lepas. Jadi itulah sedihnya kita, bangsa kita, sebenarnya bangsa kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Sebenarnya bangsa Indonesia kita bangsa yang besar. Kenapa kita betul? Ini ada hubungannya juga Pancasila dan negara. Jadi kenapa kita negara yang sebetulnya cukup kaya dibanding dengan negara lain, tetapi warga negaranya kita masuk sangat rendah ya, dari pekerjaan, dari penghasilan, dari tingkat kalau saya bilang tingkat kesejahteraan ya, kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Ya kalau kita kaji ya sangat panjang ya, karena memang sih tidak terlepas dari pimpinan kita atau pemerintah kita untuk mensejahterakan kita. Namun itu semuanya terbalik ya semuanya. Ya kan benar ya. Kita apa yang nggak ada di Indonesia ini? Kan betul ya.
apa yang tidak ada? Ya, seperti tambang emas ada, ya, seperti nikel, ya, apalagi, seperti apa lagi selain itu, batu bara. Jadi sebenarnya kaya, tapi kenapa termasuk negara yang nomor berapa kita di dunia ya? Kalau kita tahu, kita nomor berapa kekayaan di negara dibanding negara-negara lain? Ya, kayak seperti Singapura, hanya berapa persennya dibanding negara kita, ya kan Pak Rudi? Kalau Singapura itu dibanding di pulau apa kita Pak? Kalau menurut Bapak lah, Singapura. Sebesar ini aja Pak Singapura itu Pak, sebesar Pulau Samosir aja Pak. Sebesar Pulau Samosir ya. Ya. Sebesar Pulau Samosir. Nah, jadi artinya kenapa kita kalah dengan negara-negara lain? Bahkan negara Cina pun sekarang banyak masuk. Ya, bahkan negara Cina pun banyak masuk negara kita. Bahkan orang itu kerjanya lebih besar gajinya daripada orang kita gitu. Ya, lebih besar gaji kita orang asing itu atau negara Tiongkok atau Tionghoa itu. Nah, jadi artinya perlu kita tanya mengapa seperti itu? Ya, mungkin harapannya kalian nanti setelah jadi pembesar ya, menjelang jadi orang berhasil di tengah-tengah masyarakat, ini dapat merubah suasana atau nuansa daripada Indonesia itu sendiri. Oke, baik. Ya, semangat kuliah, semangat walaupun kita kuliah menggunakan Zoom. Kalau Pak Rudi mungkin selesainya sarjana untuk penyesuaian aja di kantornya atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang muda-muda ini Pak Rudi ya, yang masih baru menginjakkan 20, ini kan perjuangannya masih panjang ya. Perjuangannya masih panjang. Maksud saya, kalianlah nanti yang menentukan kemana bangsa Indonesia ini, kemana negara ini dibawa. Oke, baik. Setelah itu di sini saya akan, tapi nggak bisa pula tampilin PowerPoint ya. Ya, ada mau masukan atau bagaimana sebelumnya? Atau mau ada unek-unek mau disampaikan sebelumnya gitu? Apa yang mau disampaikan tentang kuliah dulu lah, tentang kuliah di Pancabudi ini. Nah, mungkin kalian inginnya mau menyampaikan tentang kuliah ini, boleh ke saya, dosen yang mungkin tidak elektro, tapi kan nanti boleh saya sampaikan kepada dekan atau prodinya. Gitu. Tidak masalah ya, walaupun saya dosen ilmu hukum, ya saya pun walaupun dosen ilmu hukum, tapi kalian kan mahasiswa saya, ya mahasiswa saya sebagai pemilih mata kuliah Pancasila maupun kewarganegaraan. Ya mungkin ada yang mau disampaikan sebelum masuk materi, ada tentang perkuliahan yang mungkin yang mau unek-unek yang mau disampaikan, boleh disampaikan di sini. Kalau tidak ada, cuma pengen tatap muka aja sih Pak sebenarnya. Oh bikin tatap muka. Ya, kalau Pak Rudi tatap muka memang agak sulit juga. Dia iya Pak, gini kita nggak efisien Pak. Kadang yang putus-putus, kadang dosennya nggak kedengaran, kadang kita nggak kedengaran, ribet ya, Pak. Kalau itu betul, ini masih sedikit Bang Niko ya. Saya sempat 100-200 peserta mahasiswa, suara ini apa namanya handset ini, wah tak apa-apa. Ya, saya suruh diam, masih sana ada sudah. Ini enak, masih tenang, senyap gitu. Masih bisa saya pantau ini di komputer saya atau di laptop saya ini saya lihat gitu. Memang inginnya mahasiswa itu tatap muka, benar. Dosennya pun sebenarnya tidak apa ya, kalau saya bilang untuk menyampaikan materi ini tidak cukup untuk menggunakan ini.
ya tidak cukup untuk menggunakan sistem e-learning ini atau sistem Zoom ini. Ya memang sekarang kita tatap muka, memang tatap mukanya menggunakan dunia maya ya. Ya memang gini kan tatap muka ini kan. Kita nampak bagaimana Pak Rudi potongan rambutnya, ya, kulit wajahnya lebih putih daripada saya gitu. Saya hitam sekali ya. Nah, begitu juga Bang Denny, ya, Heru, Arfan, nah gitu dia. Artinya inginnya kita kuliah. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak. Waktu kita 5 menit lagi ini memang untuk pertemuan kita karena saya ya apa itu? Untuk jadwal ini Pak. Ya, untuk jadwal. Nah, berarti untuk jadwal untuk Zoom meeting itu besok pertemuan terakhir Pak. Untuk Zoom meeting ya Pak ya. Memang di sini 2 kali tatap muka atau tatap maya Zoom-nya. Selebihnya ada di e-learning. Itu jam-jamnya dan waktunya sudah ada di jadwal. Udah terima jadwalnya kan? Sudah ada Pak. Kalau ada yang belum, ngomong. Nanti disampaikan sama orang BPAA. Saya gitu ya. Jadi artinya perlu tahu kita jangan sampai gini. Banyak kejadian mata kuliah ini mahasiswa itu salah kelas. Seharusnya kelasnya mahasiswa itu ngambil mata kuliah ke saya, dia ngambilnya dosen lain gitu. Jadi tidak nyambung dengan kehadirannya. Jadi dianggapnya nilainya hancur lah. Makanya saya harapkan kepada mahasiswa, tolong perhatikan portalnya, maksud saya portal tadi di portal mahasiswanya gitu, sehingga benar-benar tengok dulu jadwalnya sesuai enggak, dosennya sama enggak gitu. Kan ada 6 orang dosen ya di sini Pancasila ada 7 orang dosen, kebetulan 6 orang ya, 6 orang dosen yang pengasuh mata kuliah ini Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, ada 2 orang dosen untuk semester ini mengasuh mata kuliah agama. Ya, itu dia. Dan ada agama ngambil juga. Pak Rudi ngambil agama, Pak? Ada kayak Pak. Ada agama, ya. Makanya ada agama, ada kewarganegaraan dan Pancasila. Itulah dia. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, saya tutup, ya. Saya sudahi. Pribadi nih Pak. Oke, boleh. Bapak pernah ganti nomor ya Pak? Halo Pak. Ya, siapa yang nanya ini tadi? Siapa yang nanya? Saya Pak, Muhammad Zulfikri Pak. Muhammad Zulfikri. Oh, abang ngomongnya nggak nampak kan wajahnya. Jadi nggak ini Bang, Zulfikri. Gitu Bang. Mau tanya Pak. Besok masuk lagi Pak ya? Masuk, bisa masuk. Makanya abang perhatikan hari ini dan besok kita masuk jam yang sama. Oke Pak. Yang tanya nomor ganti siapa tadi? Denny Pak, saya Pak. Oh Denny, oh ya Bang Denny, mohon maaf, handphone saya 5 hari lagi sebelum Lebaran hilang, kecurian. Itulah Pak, si Heru Pak, si Heru tahu itu Pak. Heru tahu. Sebelumnya saya sempat telepon nomor Bapak, itu masuk. Sebelumnya saya sempat telepon nomor Bapak. Iya. Saya masuk itu kan, namanya itu kalau nggak salah Pak Gultom. Itu pekerjaannya tukang butut, Pak. Di situ saya bingung. Kenapa saya telepon dapat nomor Bapak itu yang jawab Pak Gultom dan profesinya itu tukang butut katanya, Pak. Saya situ saya curiga tuh, Pak. Iya. Itu terus saya kabari kan sama kawan-kawan ini, coba telepon katanya. Setelah mereka telepon, nggak masuk lagi teleponnya Pak, sudah mati. Dibuang ya nomornya. Makanya saya nyari nomor Bapak lagi dari admin Fakultas Teknik, makanya dapat nomor Bapak.
Ya. Berarti benar ya Pak, HP Bapak hilang ya? Ya, Bang Heru. Jadi sebetulnya begini, saya mau sholat subuh pada pagi hari ya. Sholat subuh ya jam 5 itu saya sholat ke masjid ya, menuju ke masjid. Pintu rumah saya tutup aja, tidak saya kunci. Memang setiap hari saya sholat itu nggak pernah saya kunci. Ya, alhamdulillah pada hari itu naas handphone saya dan orang rumah hilang. Hilangnya pun di dalam rumah, di kamar pula itu. Pada saat orang rumah sedang terlelap tidur terlelap tidur sehingga handphone dua-dua diambil. Tapi handphone aja. Berarti Bang Heru itu handphone saya dijual sama Pak Gultom itu berarti. Iya benar Pak, Pak Gultom namanya. Dia sempat bingung juga, saya tanya. Saya bukan dosen, katanya gitu Pak. Jadi Pak ini siapa? Aku bilang gitu kan Pak. Saya Pak Gultom. Pekerjaannya saya tukang butut katanya. Emang kamu nyari siapa? Katanya Pak Dwintoro, saya bilang. Terus katanya, emang ada saudara saya juga Pak Dwintoro, rumahnya Deli Tua katanya gitu kan. Terus mati teleponnya, nggak bisa lagi dihubungin Pak. Itulah dia. Mungkin ya dijual ya dengan Pak Gultom itu. Nah, terus bertanya, Pak Gultom di mana tinggal? Nah, itu lebih dapat kita seharusnya. Iya Pak, masalahnya telepon saya langsung ditutupnya itu Pak. Nggak bisa lagi saya tanya-tanya lagi Pak. Iya betul, takutlah dia. Orang handphone saya, nomor itu deh, saya yang kasihan, sayang gitu ya. Bukan apa, sayangnya sama nomor-nomor itu. Kan bisa diurus lagi Pak, ke Grapari Pak. Saya sudah ke Grapari, nggak bisa katanya. Loh, saya bisa kok Pak. Udah saya kasih KTP kakak saya, nggak bisa. Udah bolak-balik saya itu. Saya pertama kali yang lama pun begitu. Katanya nomornya nggak bisa nggak aktif lagi katanya. Karena saya kejadian juga Pak, HP saya jatuh di jalan. Saya urus lagi kartunya. Bisa ya kok, Pak? Iya, heran juga saya. Bisa. Saya bilang. Nomor abang masih bisa masih aktif. Dalam hal ngisi pulsa masih bisa. Masih bisa Pak. Oh, kalau saya katanya udah nggak bisa lagi katanya gitu. Saya bilang, karena udah aktif habis masa tegang ya Pak ya? Mungkin. Nah, itu dia masa tegang itu. Sayanglah kalau ceritanya nomornya memang nomor banyak orang-orang penting gitu ya. Ya, sedih juga kita. Mahasiswa-mahasiswa saya pun saya nggak jadi tahu gitu. Yang mahasiswa yang ilmu hukum khususnya. Itulah dia. Itulah naas mungkin ya Pak Rudi. Nggak rezeki. Ya mungkin hati-hati aja. Alhamdulillah ini ada penggantinya handphone sekarang ada ya sehingga bisa saya masuk mengikuti atau mata kuliah kewirausahaan. Oke, mungkin sampai situ aja materi kita, pertemuan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Untuk pertemuan materi berikutnya besok malam di waktu yang sama. Ya, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya Pak ya. Terima kasih Pak waktunya Pak. Saya keluar Bapak. Cek. Becek. Habis gitu aja. Bang Rudi. Hai guys. Bang Rudi aja yang ditanya dan tadi. Gimana? Nampaknya udah join kayaknya sini. Gimana? Pak Dwintoro ini udah join sama Bang Rudi. Lagi diajak ngopi tuh, Bang Rudi tuh. Sebaya ya kan. Kawan kecil. Umurnya udah tipis. Siapa yang manggil? Anak Pak Dwintoro, Siapa yang ngomong? Tunggal aja nih. Tunggal aja nih, gawat nih. Kacau. Nggak deket sama bapaknya, anaknya bahaya ini, bahaya. Kalem dulu. Siapa namanya Salsa.
Tadi mau tanya nama Bapak Salsa kan aku bilang gitu tadi. Jangan lalu, bahaya juga ya. Oh, kelas 3 SMP, bro. Gimana? Kelas 3 SMP. Tahu dari mana? SMA. Kan. Udah kerja dah lo. Tadi katanya kelas 3 SMA. Itu yang laki. Mana pula? Anak dia yang kedua laki-laki. Nah, dia yang pertama cewek, yang kedua cowok. Yang cowok masih SMP. Tahu kan? Ya. Tahu kan? Bahaya Ru ini. Ru ngeri kali starter. Komting kita ini, komting. Banyak channelnya ini. Komting kita ini. Memang buaya kok, Her. Bahaya Ru. Buaya. Jadi kapan ini? Kapan apanya? Tak ada kalian niat jumpa gitu, makan, bayar. Bang Rudi lah dibayar ini, lebaran ini ya Bang Rudi. Oh, aman. Jauh. Datang. Jauh. Nanti ku Sherlock ya. Buka tengah kita. Jauh kali Bang. Besok merah kan? Besok merah. Mana tahu ada niat ya, nanya aja. Yaudah yuk, gas. Besok nggak ke Medan. Apa? Ayo. Besok nggak ke Medan. Nggak ada keanehan dari Bang Rudi. Biasa dia sambil zoom sambil ngopi dia. Oh iya. Nggak ada. Inilah kuah. Ayolah rumah Denny kita ya, besok ya. Jauh tenan. Jadi mana? Masa kita ngumpul di Pancabudi nggak lucu. Di rumah Denny ngejum bareng malamnya. Soal ini dia tuh gitu. Nanti kalau kita buka shop. Kenapa sih bunda? Red door. Oh iya sekarang ya aku mau promosi. Oh iya. Mana tahu ya kan. Ada yang nyari. Harganya lebih murah daripada pesan di aplikasi. Gitu aja kita. Red door itu tempat apa, Ru? Itu semacam properti penginapan ya kan. Untuk biasalah. Tempat tidur. Promo. Tempat tidur. Ya gitu dia. Bang Rudi kalau main-main ke Medan bisa singgah Bang Rudi. Banyak cabang nggak? Bisa aja Bang. Bang Rud. Oh aman. Udah bisa pada ini kita kan? Semua. Ya Dan. Iya. Ada jadwal syuting kan? Besok kosong. Bisa lah ya. Besok kerja lah ya. Aku bawa TV ke rumah nanti rusak TV ini. Dan naik getek bisa ke sana, Den. Kerjaan lain. Dan naik getek bisa ke sana, Den. Naik getek bisa, naik getek. Dari mana naik getek? Naik getek dari mana, Mongan? Dari Tanjung Pura. Naik getek kamu dari mana? Tanjung Pura. Mau ke ini? Oh, bisa. Naik getek. Awak badan. Enggak usah naik getek. Enggak usah naik getek, dari darat aja bisa. Oh, dari darat aja ya kan. Udah, besok jadi enggak Pak Den ini kita? Biar masakannya ini ya kan? Ya Den? Boleh. Aku tinggal kerja kali. Apa? Kerja terus Denny. Nanti bingung habis duitnya Den. Ya. Ini aku belum mandi nih. Kumpulin banyak-banyak ya kan selagi muda. Iya bang. Ini belum mandi aku nih. Baru pulang aku tadi. Udah bubar keyboardnya? Nah, belum bubar, aku tinggal duluan. Capek aku. Mau ngejum lagi. Kamu minta foto ya kan, udah pulang pula tukang fotonya. Ya. Masih banyak tadi, aku tinggal aja. Datanglah ke rumah, datang. Gimana nih? Besok kita ke rumah Denny. Atur kan Dit. Ya Bang Dit. Kerja deh. Cari duit. Mana Bang Rudi? Besok kerja. Kerja besok. Mati nanti hari merah kerja mati nanti. Usaha sendiri kok nggak ada tanggal-tanggal merah. Itu apa Bang Dit? Tadi di outsourcing ya? Iya. Itu penyaluran apa, jasa apa itu? Dari jasa, inilah biro jasa lah. Maksud jasa kayak mana nih?
Maksudnya dia kan ada outsourcing yang dia menyediakan jasa cleaning service, satpam apa gitu. Enggak, dia lebih ke tenaga kerja, lebih ke segala macam lah. Dia ada cleaning service, apa yang dicari dari perusahaan. Oh, kayak pabrik gitu ya, perusahaan. Ya, apa yang diperlukan pabrik. Cuman via penyaluran itu namanya Biro Sri Kandi. Oh, ya, tahu. Soalnya aku sebelumnya dari biro juga. Biro juga kan? Sekarang sana karyawan? Alhamdulillah kontrak, tapi udah nggak dari biro. Oh iyalah. Sakit kalau dari kontrak nih, Ru. Nggak diperpanjang, nggak kerja, Wak, ya kan? Itulah namanya juga nama kontrak ya kan. Kalau udah nggak suka, putus ya kan. Iyalah. Kontrak sekarang kan udah panjang-panjang kan? Untuk sekarang juga Bang. Aku aja 3 bulan. Iya, sekitar segitu Bang. 3 bulan. Heru berapa? Kalau di sana kontraknya berapa? Per berapa ini? Kalau di kami itu outsourcing itu per 5 tahun. Tergantung Bang. Beda-beda outsourcing, beda-beda ketentuannya. Makan kue lebaran ini, kue lebaran. Makan dulu kan. Masih banyak ini, masih banyak. Kalau sekarang udah pendek-pendek udah. Paling pendek berapa? Ya, sekitar 3 bulan kan, dari 3 bulan sampai setahun. Paling lama. 3 bulan memang. Nge-zoom sambil makan tadi. Nggak ngajak-ngajak makannya. Udah habis baru ngomong. Itu Bang Rud. Kue lah lebaran. Bisa lah ya, masih ada kan, sisain aja. Sherlock aja ya, datang. Ke sini ya, datang, dia pergi, bahaya. Istri yang di rumah. Ya udah kita datangin istrinya, nggak usah datangin Bang Rudi. Ngeri. Berani kok ngomong gitu depan orang ya? Canda Bang. Hati-hati Bang sama Denny Bang, hati-hati. Ini muka-mukanya muka apa Denny ini? Ketawa ya. Roni diam aja nih. Sehat Ron. Mana nih Bang Ron ini? Lupa deh, udah habis. Iya, minta voucher lah. Voucher FF Indomaret. On-cam lah. 10.000. Ron, on-cam lah. Ketiduran nanti dia tuh. Ketiduran pula. Oh enggak, hidup dah mikrofonnya. Mikrofonnya hidup itu. Awas nanti keluar suara aneh pula nanti ya, bahaya. Bahaya. Roni tinggal di mana tadi ya? Apa? Tinggal di mana Roni? Tembung deh Roni. ya, Ron. Tembung deh itu. Tembung. Pasar bukan Tembung Bukan kayaknya. Percut tadi dia bilang. Oh iya Percut. Asal sekolahnya negeri 1. Oh, Unimed katanya Persetuan SMK 1. Sekolahnya Bang, iya sekolah. Iya. Oke lah, yuk tidur yuk. Tidur ya, tidur kita. Capek lah aku baru pulang kerja aku. Besok gini lagi ya? Kalau besok merah ya kan? Walah. Udah besok pertemuan terakhir lah. Zoom aja kok. Gak terasa. Gini-gini aja. Udah mau tamat aja ya kan? Wisuda. Terakhir wisuda. Kalau ya teman-teman ya. Aku duluan ya. Oke Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tinggal habis. Pamit lah. Pamit lah. Apa?
Ikut pamit aku. Belum mau tidur. Oke. Apa ini? Mau mandi. Pamit Mau juga. mandi aku. Satu-satu lah ngomong, nggak jelas. Keluar aku ya. Oke, yuk. Janganlah, usah keluar, bahaya. Banyak her. Kok Zoom-nya lama aja, nggak ada waktunya ya. Ini berbayar rasanya. Iyalah. Gini baru bayar nih. Enggak, ini bayar dari sekolah ini kayaknya nih. Iya, Bapak itu yang bayar. Makanya linknya pun dapat dari admin. Dan aku pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan juga lah ya. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.